Tadi saya melakukan praktek intelijen, tadi saya sempat ngumpul sama teman-teman ya. Saya bilang sebelum mulai, tadi saya bilang, saya perkirakan berdasarkan intelijen saya, peserta yang hadir akan sejumlah berapa Pak? 15. Nah, 15 ya. Coba hitung kira-kira ada 15 nggak? Pas. Betul? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kebetulan saya memang indigo, saya dilahirkan indigo boy. Jadi saya itu punya foto aura itu ungu ya. Jadi saya bisa kayak punya sixth sense menebak kira-kira apa yang akan terjadi gitu loh. Kira-kira ya. Tadi barusan rupanya terbukti ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan atau ada request bahwa harapan agar seminar ini interaktif, aplikatif ya. Nanti kalian akan membuktikan sendiri bahwa Pak Galasia betul-betul akan menunjukkan yang bisa diaplikasikan seperti monkey survey, terus ada beberapa hal yang betul-betul bisa dipraktekkan langsung. Oke, ini ada yang kedua ya. Yang kedua, jadi detektif dalam bisnis, belakangnya tuh 531. Siapa? Oke, berdiri, silahkan berdiri. Jadi, menurut Bapak, jadi detektif dalam bisnis ya? Detektif ya, biasa. Detektif dalam bisnis, oke. Lalu yang ketiga, kita cukup 3 aja ya. Walaupun banyak ini, rupanya ada 8 atau 9 nih yang masuk. Sebentar, satu lagi. Sisanya SMS kemana ya? 7 SMS kemana itu ya? Pencarian data untuk menentukan langkah marketing selanjutnya. Belakang HP-nya itu 869. Siapa? Oke, silakan berdiri Pak. Pencarian data untuk menentukan. Ya, kalau yang ketiga cukup ucapan terima kasih saya. Yang lain hadiahnya. Iya. Oke, jadi pertanyaan Pak Saiful ini akan dibahas secara tuntas oleh Pak Galasia mengenai bagaimana mengecek kebenaran suatu informasi dan sebagainya. Karena seringkali informasi bisa dibelokkan Pak. Kadang ada kompetitor yang sengaja mendistorsikan informasi. Makanya harus dicek and recheck betul nggak seperti itu. Karena bisa saja dengan sengaja diselewengkan. Itu sering dilakukan. Banyak perusahaan yang memanipulasi informasi sehingga memprovokasi orang untuk seperti banyak orang yang ngantri di ATM BCA itu bisa disalahartikan apakah orang ras dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah dengan informasi yang kita terima, harus disaring dulu, difilter dulu, jangan buru-buru disimpulkan. Kalau nggak nanti bisa salah. Nanti kita bisa lihat ada beberapa contoh video tentang soal itu. Karena kita sering dapat advice dari orang-orang di sekitar kita atau orang yang katakanlah expert, seringkali kita suka nggak mau dengar juga kan. Kalau kita tidak mau dengar, kadang seringkali kejadian bukan hanya yang dirugikan kita sendiri, tapi orang lain yang bisa berdampak. Jadi berhati-hatilah dengan informasi yang kita terima, jangan kita sepelekan juga, karena dampaknya bukan hanya ke diri kita sendiri, seringkali ke orang di sekitar kita. Oke, ini ada jenis-jenis, ini namanya business intelligence atau visual analytics. Ada yang dikatakan collective intelligence. Jadi intelligence itu ada 2 ya. Business intelligence yang terdiri dari internal data dan external data. Di sini internal data adalah seperti data dari bank, finansial. Jadi bank statementnya, fundingnya, pinjamannya, dari transaksinya, dari sumber daya, dari HRD, dari treasury, dari finance. Itu data dalam perusahaan ya. Dari retail, dari salesnya, distributornya, produknya, dari manufaktur, salesnya, productionnya, dan distribusinya. Ini data dalam perusahaan. Lalu ada data eksternal, itu dari BPS, dari Bank Indonesia, lembaga survei, dan sebagainya data eksternal. Ini namanya business intelligence yang biasanya pakai software namanya visual analytics. Terus di Biro Pusat Statistik dan sebagainya. Lalu dilihat juga apa persepsi customernya terhadap perusahaan tersebut.
apakah customernya puas, apakah customernya itu happy dengan perusahaan tersebut. Lalu dilihat kompetitornya siapa aja, perusahaan ini seberapa besar market share-nya, dia apakah nomor 1 terbesar, atau dia paling bawah, atau dia nggak jelas, dan sebagainya. Jadi untuk suatu pengambilan keputusan seperti pembelian perusahaan tersebut dan sebagainya, semua data ini harus didapat. Tapi kalau keputusannya itu misalnya